Jadi, kita lanjut dulu kalau gitu. Jadi, ini yang main utamanya nih. Terus gimana sih cara yang tepat untuk memberikan sex education pada anak-anak? Sebenarnya kita bisa sesuaikan dengan usianya. Kayak tadi, kan ada fase-fasenya ya, perkembangan psikoseksual itu kan ada fase-fasenya anak-anak itu. Jadi dia ada fase anal, ada fase genital, ada fase laten, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari anak, sebetulnya berarti sebenarnya sex education itu bisa kita ajarkan sedini mungkin. Bahkan dari lahir, dari 0 sampai 1 tahun aja, itu kita bisa ngajarin sex education, teman-teman. Dan kembali lagi, sex education itu tidak hanya terkait mengenai aktivitas seksual itu sendiri ya. Jadi sangat bisa diajarkan dari kecil banget pun bisa. Mana ini kursor saya? Oh, ini. Jadi dari kecil pun bisa. Gitu. Jadi anak usia 0 sampai 1 tahun. Nah, anak ini kan usia segini dia masih komunikasinya itu secara nonverbal ya. Jadi dimulailah dari mengajarkan rasa malu itu sendiri dari usia segini. Terus caranya kayak gimana? Caranya adalah misalnya anak-anak habis mandi gitu. Jangan dibiarkan anak-anak nggak pakai baju dalam waktu yang lama. Mungkin mama-mama, papa-papa mungkin lagi rempong gitu ya, habis dia mandi terus rempong gitu kan, makain baju segala macam. Nah, sebisa mungkin jangan membiarkan anak-anak tidak mengenakan baju sama sekali dalam waktu yang lama. Dan terus sambil ngobrol aja, ih malu ya, malu nggak pakai baju, pakai baju, pakai baju. Jadi nggak usah dengan kata-kata yang sulit, yang kira-kira anak pahamin aja. Dan teman-teman jangan khawatir, walaupun dia belum bisa komunikasi 2 arah, anak-anak itu paham kok. Terus misalnya juga mungkin jangan membiasakan mengganti pakaian atau pampers anak-anak di depan umum. Sebisa mungkin cari tempat yang tertutup untuk ganti dia pampers atau baju itu nggak di depan umum. Jadi untuk mengajarkan ngerasa malunya itu sendiri. Gitu. Sesederhana ini aja dulu dimulainya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir pusing jauh gitu. Terus gimana caranya ngajarin anak dari usia dini gitu kan, dari usia bayi gimana cara ngajarinnya kan dia belum paham. Sesederhana dari ngajarin rasa malu aja itu udah termasuk sex education loh. Jadi nggak usah yang terlalu berpikir, oke, gimana caranya ngajarin perilaku seksual itu kayak gimana ya, pusing banget gitu kan. Nggak usah. Jadi teman-teman tenang aja, nggak usah sampai ke situ dulu. Gitu. Terus kita lanjut, usia berikutnya. 2-4 tahun. Oke, perkenalkan usia segini 2-4 tahun itu kan anak-anak mulai ini ya, mulai bisa komunikasi. Mulai lebih bisa walaupun misalnya ada anak-anak yang belum bisa komunikasi 2 arah, belum bisa kata-katanya belum keluar jelas gitu, tapi dia sudah bisa mengetahui apa yang dia mau. Dia bisa nunjuk-nunjuk kayak atau ngajak mamanya. Jadi lebih bisa diajak interaksi usia segini. Mulai ajarkan mengenai anggota tubuhnya, termasuk kelamin juga. Cara ngajarinnya gimana? Ada banyak banget caranya. Bisa dengan nyanyi, bisa dengan ambil gambar di internet. Pokoknya gunakan berbagai aktivitas se-fun mungkin. Sesederhana mungkin kata-katanya. Dan yang paling penting nih, tidak memakai istilah lain. Nggak usah pakai misalnya bilang payudara, bilang aja payudara. Atau dada yang paling lebih mudah. Kalau misalnya nih yang paling sering dilakukan adalah ngasih tahu itu susu. Payudara itu adalah susu. Sedangkan susu nanti ketika dia minum susu beneran, dia bingung. Ini susu, terus ini susu juga. Jadi dia malah bingung. Semakin dia bingung, dia akan mempertanyakan lagi nanti ke teman-teman, malah pusing lagi, bingung lagi. Duh, apa lain kata lainnya? Itu payudara itu adalah bahasa ilmiah. Jadi nggak usah takut untuk ngajarin anak-anak, kasih tahu itu adalah payudara, itu adalah dada, itu adalah penis, itu adalah vagina. Nggak apa-apa. Itu bukan bahasa jorok, itu adalah bahasa ilmiah. Jadi nggak usah tuh menggunakan kata-kata istilah yang aneh-aneh, udah kasih tahu aja bahas kata-kata yang sebenarnya itu apa, kasih tahu aja itu. Nggak usah takut
Ntar dia kalau tahu bahasa itu, ntar digunain lagi kata-katanya. Ya, itu kembali lagi dari kitanya ngajarin value-nya gimana ke anak-anak. Ajarin kenapa itu nggak boleh diucapkan, dan lain sebagainya. Terus bisa mulai tuh kasih tahu fungsinya itu apa. Tapi nggak perlu yang terlalu mendalam banget, yang kayak kasih tahu aja payudara atau dada itu untuk apa fungsinya. Bilang aja kayak mama kan punya dada. Nah, mama kalau udah melahirkan, mama bisa kasih ASI dari dada mama atau dari payudara mama buat adik, buat kakak gitu misalnya. Atau misalnya kasih tahu vagina itu kalau untuk adanya di perempuan, penis itu adanya untuk laki-laki. Vagina itu bisa untuk pipis, untuk melakukan aktivitas seksual, dan lain sebagainya. Yang sederhana aja dulu. Penis untuk anak laki-laki, apa sih fungsinya? Yang sederhana aja dulu ajarin. Terus anus apa? Gitu. Mulai ajarin tuh mana bagian private areanya dia. Terus kasih tahu aja dengan sederhana. Ini bagian privasinya ada ya. Kayak misalnya contoh yang paling sederhana adalah yang mengenakan, yang kita tutupi pakaian. Itu adalah bagian privasinya. Kasih tahu kalau ini bagian privasinya Adek, dari yang baju ini, yang ketutupan baju dan celana itu adalah area privasi. Itu area miliknya Adek. Terus mulai tuh ajarin toilet training. Kayak tadi kan fase kedua, fase anal, itu usia 2 tahunan, itu adalah fase anal. Yang paling penting adalah ngajarin toilet training. Walaupun saya tahu ngajarin toilet training itu nggak mudah, dan orang tua akan rempong banget, karena nanti dia bisa pipis di mana-mana, bisa pup di mana-mana, tapi toilet training itu sangat penting diajarkan untuk anak-anak. Dan juga paling ingat, mulai diajarkan untuk membersihkan sendiri juga. Ketika dia habis pipis, ajarin gimana cara bersihinnya, gimana cara ceboknya, gimana cara membersihkan bagian-bagian habis pipisnya, habis pup, gimana cara bersihinnya, ajarin. Kenapa? Karena kan kita ngajarin soal bagian private area nih ya, privasi. Kita kasih tahu kalau private itu cuma dia yang bisa pegang, tanpa seizin dia nggak boleh. Tapi kita megang-megang nih bagian privasinya dia, kita cebokin, kita gimana segala macam. Kan itu bertentangan ya. Dan dia dalam pikirannya, katanya nggak boleh, tapi kalau mama ngelakuin. Atau misalnya kalau misalnya anak belum bisa, izin dulu, mama bersihin ya, papa bersihin ya, atau gimana. Gimana cara komunikasi aja sama anak sebetulnya. Tapi ingat untuk diajarin gimana bersihinnya. Dan mulai ajarin juga membedakan gender. Mana laki-laki, mana perempuan. Kasih tahu kalau adik itu perempuan, adik itu laki-laki, papa laki-laki, mama perempuan gitu misalnya. Terus usia berikutnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung di chat aja ya. Nanti ketika udah sesinya kita bahasnya nanti pas ada sesi Q&A. Kemudian mulai nih. Usia 4-6 tahun. Balik lagi. 4-6 tahun. Nah, usia ini rasa ingin tahunya itu mulai sangat besar banget nih. Bakal mulai banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai berbagai macam hal yang kita juga bingung jawabnya. Kayak misalnya nih, pertanyaan yang paling sering adalah, anak itu keluar dari mana? Gimana kok bisa ada anak? Gimana cara ngasih taunya? Dia kasih tahu aja dengan apa adanya. Kasih tahu. Kan kasih tahu kalau misalnya anak itu keluarnya dari vagina mama, keluarnya sebelumnya dari rahim, jadi berkembangnya tuh di rahim, gitu misalnya. Terus dari mana kok bisa punya anak? Dari mana kok bisa ada anak gitu di rahim mama? Kasih tahu aja, iya kalau misalnya udah menikah, papa mama itu akan melakukan karena rasa sayang, jadi kita ada melakukan aktivitas seksual. Nah dari situlah makanya jadi bisa ada adik. Nggak apa-apa, nggak usah takut untuk ngajarin itu. Sekarang gimana caranya kita ngajarinnya, gimana caranya kita menanamkan value kita. Terus kalau misalnya mau nanamin value, misalnya, value di keluarga adalah nggak boleh melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Misalnya value dalam keluarga seperti itu. Ya sambil ditambahin aja, kasih tahu. Tapi aktivitas seksual itu cuma boleh dilakukan sama perempuan dan laki-laki yang udah menikah. Karena berdasarkan agama, bla 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 gitu misalnya, ditambahin. Jadi selalu ingat tambahin value-value-nya dalam keluarga. Kenapa?
aktivitas seksual itu seperti itu menurut keluarga. Nah, terus kenapa ya kok anak-anak umur segini tuh rasa ingin tahunya tuh besar banget? Karena pada usia ini, kan ini mulai TK ya, mulai TK, playgroup, dan lain sebagainya. Karena dia mulai bersosialisasi, dia mulai dekat dengan sekitarnya, mulai dekat dengan lingkungannya, mulai sosialisasi, ketemu banyak orang, semakin banyak hal yang dia lihat di lingkungannya dan tidak hanya di rumahnya aja. Jadi makanya dia semakin, rasa ingin tahunya tuh semakin pesat banget keluarnya, semakin tinggi, semakin banyak pertanyaan. Dan karena mungkin juga temannya yang lain punya pertanyaan yang sama kayak dia. Jadinya mereka kayak saling tanya-tanyaan mungkin, atau misalnya mereka saling tanya, atau enggak dia ngeliat apa, misalnya dia ngeliat ada papa mama yang cium pipi gitu. Kenapa kok dia cium pipi? Kita jelasin aja kenapa. Iya, itu untuk menunjuk, misalnya di value dalam keluarga, cium pipi itu adalah karena menunjukkan rasa sayang. Ya, nggak apa-apa, kasih tahu aja apa adanya. Nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah dipakai istilah-istilah yang menyulitkan gitu. Karena nanti juga anak akan tahu kok aslinya itu kenapa. Lebih ke gimana value dalam keluarga itu boleh atau enggak. Kembali lagi, value dalam keluarganya bagaimana. Terus pada usia ini juga mulai jelaskan lebih mendalam mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mulai itu kasih tahu, iya kalau perempuan itu biasanya rambutnya panjang, kalau laki-laki itu biasanya rambutnya pendek. Nih kayak papa rambutnya pendek kan, mama juga rambutnya agak lebih panjang dari papa. Terus kalau perempuan itu biasanya pakai anting, pakai kalung, pakai aksesoris yang lebih girly, yang lebih manis gitu. Kalau laki biasanya enggak. Terus bisa bilang juga, tapi kadang laki ada juga yang pakai kalung, tapi nggak kayak perempuan biasanya. Atau misalnya, tambah lagi, misalnya kalau perempuan itu biasanya kadang ada yang pakai rok, kalau laki-laki nggak pakai rok. Laki biasanya pakai celana terus, misalnya gitu. Itu kasih tahu, kalau mama perempuan, adik perempuan, papa laki-laki. Kayak gitu. Jadi jelasin apa sih yang membedakan laki-laki dan perempuan itu. Secara sederhana aja jelasinnya. Nggak usah tinggi-tinggi bahasanya, karena kan anak umur segini masih bahasanya sederhana banget. Terus jelaskan juga lebih mendalam mengenai area private tadi, yang tidak boleh dipegang atau disentuh orang lain tanpa persetujuan dia. Ini sangat penting diajarkan dari kecil. Kenapa? Karena semakin kesini tuh pedofil itu semakin ganas-ganas ya. Makin kayak anak TK pun ada juga jadi korbannya gitu. Kan ini yang sangat kita hindari banget. Jadi diajarkanlah dari sekarang. Kasih tahu mana yang boleh dipegang, mana yang boleh disentuh orang lain, dan mana yang tidak. Kasih tahu area private itu apa. Terus kasih tahu, ajarin juga mengenai kalau misalnya orang lain yang nggak kita kenal selain keluarga, itu kenapa, berdasarkan value, boleh apa, nggak boleh apa. Ajarin batasan-batasannya. Dan makanya tadi yang saya kasih tahu, toilet training, ajarin juga cara dia bersihinnya. Karena kalau kita bilang mengenai area private, tapi kita ternyata megang-megang area private-nya dia, itu bertolak belakang. Jadi mulai ajarin gimana caranya dia membersihkan area private-nya. Kalau seandainya dia tidak bisa atau masih sulit ngebersihinnya, ya kita izin ketika kita mau megang. Kita kasih tahu, oh, mama izin ya megang ya, biar bantu adik gitu misalnya, bantu kakak, nah, kan belum bisa bersih gitu. Jadi kasih izin, minta izin. Jadi dia tahu kalau misalnya orang harus dengan seizinnya dia kalau mau memegang area private-nya dia. Dan itu adalah untuk mengajarkan batasan juga. Jadi misalnya kalau sama keluarga itu yang dibolehin dan yang nggak boleh apa. Kembali lagi, berdasarkan value dalam keluarga. Misalnya kalau misalnya dia ngelihat nih papa mama ciuman, kiss on the lips gitu, misalnya cium di bibir. Kasih tahu, itu tandanya apa? Itu misalnya mama papa mau ngasih tahu itu tandanya mama papa saling sayang.
menunjukkan rasa sayang, salah satunya adalah dengan seperti itu. Tapi ingat dikasih tahu juga. Tapi terus ntar kalau misalnya kita nggak, oh gitu, jadi ntar dia karena sayang sama teman-temannya dia ciumin temennya itu satu-satu, kan nggak gitu juga ya. Jadi makanya diajarin batasannya. Kenapa siapa aja nih yang boleh dicium, kenapa nggak boleh, kenapa boleh, kasih tahu kembali batasannya tuh dari mana sampai mana. Jadi misalnya dia bilang, jadi kalau mama cium adek, itu artinya mama sayang sama adek. Tapi bukan berarti adek boleh cium semua orang ya, harus tetap seizin dia gitu misalnya. Jadi biar dia tahu batasannya, siapa aja yang boleh dia sentuh, siapa aja yang boleh dia cium atau bagaimana. Karena kalau nggak dikasih tahu, anak karena ingin tahu, bisa-bisa semuanya dilakuin sama dia. Bagi anak-anak itu kan peniru ulung ya. Jadi kalau nggak dikasih tahu, malahan dia tiru, tapi dia nggak tahu batasannya kayak gimana. Jadi itu sangat penting. Dan yang paling penting juga adalah ajarin kalau misalnya amit-amit gitu, misalnya ada yang menyentuh area private dia, apa yang mesti dia lakukan? Misalnya paling penting adalah kasih tahu untuk kasih tahu orang tua atau keluarga kalau ada yang megang. Itu penting banget karena kan anak-anak kadang dia nggak tahu kalau itu salah kalau kita belum ajarin batasan. Tapi kalau seandainya beneran ada yang megang juga, ingetin dia, kasih tahu dia kalau dia perlu kasih tahu kita. Karena banyak banget kejadian anak-anak umur segini, umur masih kecil, ada yang megang, tapi dia nggak tahu kalau itu salah, dia nggak cerita ke orang tuanya. Tiba-tiba dia udah perih aja bagian vaginanya atau bagian reproduksinya udah perih aja. Terus anak bingung dong, dia pipis kesakitan gitu. Terus barulah kita bawa ke dokter, baru divisum. Ternyata bisa jadi ada pernah yang terjadi di situ, dipegang-pegang atau bagaimana. Kan malahan jadi kasihan anaknya. Jadi ajarkan anak untuk bercerita. Jadi disinilah perannya penting juga orang tua untuk terus ngajak anak-anak bercerita. Ya misalnya habis dari sekolah, ditanyain tadi ada habis ngapain di sekolah, coba ceritain dong tadi belajar apa aja, ketemu siapa aja, terus ngapain aja mainnya, ajak anak bercerita. Bisa dimulai juga dari orang tua, iya tadi mama habis kerjanya sibuk banget, banyak banget kerjaan mama capek, terus ada habis ngapain tadi, belajar apa aja, dimulai dari situ. Dimulai dari diajak bercerita. Jadi anak terbiasa untuk bercerita sampai ke depannya. Untuk mulai memupuk bonding antar keluarga, antar orang tua, dan anak. Jadi anak terbiasa untuk terbuka dari kecil. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa cerita ke orang tua, bisa lapor gitu kan. Enggak yang kalau udah terlambat, kalau dia udah luka atau apa, baru kasih tahu. Gitu. Terus, usia 6-8 tahun. Ini udah mulai masuk SD. Nah, ini mulai bisa diajarin lagi lebih dalam lagi mengenai organ reproduksinya dia. Apa itu vagina, apa itu penis, dan lain sebagainya. Tadi sebelumnya kan saya ada ngasih tahu gimana cara ngajarin bagian-bagian tubuhnya. Jadi bagian tubuh itu nggak mesti hanya bagian reproduksi aja, bisa ditambah-tambahin gitu. Misalnya dimulai dari ini kepala, ini alis, ini mata, hidung, baik terus ke bawah-bawah ini dada, ini anus gitu. Jadi nggak reproduksinya aja gitu. Lentingan aja ditambah-tambahin gitu, nggak yang jangan yang kayak semuanya diajarin bagian tubuhnya tapi bagian reproduksi nggak, malah di skip gitu karena nggak mau ngajarin dulu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi anggap aja bagian tubuh yang lain itu adalah seperti bagian tubuh lainnya. Sama yang kayak tadi saya lupa kasih tahu, kenapa nggak boleh pakai istilah, karena kayak kenapa payudara, vagina, anus atau bagian reproduksi itu pakai istilah, kenapa mata nggak pakai istilah, kenapa mata nggak dianeh-anehin kata-katanya, kenapa harus dibedakan. Nah itu akan menimbulkan pertanyaan lagi. Nah nanti orang tua atau kita pas ditanya lagi kenapa kok diubah-ubah atau kenapa kok beda, kok sekarang jadi itu vagina atau apa, kok namanya itu, tak kemarin dikasih tahu bukan itu, bingung lagi nanti jawabnya. Jadi dimulai dari awal aja, kasih tahu jawaban sebenarnya istilah yang benarnya itu apa sih, nggak usah
aneh-anehin kata-katanya gitu. Nah, terus diajarkan lebih dalam mengenai organ reproduksi, tadi fungsinya apa, yang gitu-gitu. Karena kan ini anak juga udah mulai-mulai nih belajar IPA-IPA gitu kan nanti ke depannya pas SD. Dari sekarang diajarin juga nggak apa-apa. Mulai dari gambar, misalnya kayak ada ensiklopedia organ tubuh gitu, itu juga boleh. Atau dari Google deh yang gratis. Atau dari YouTube juga boleh. Jadi sekreatif orang tua aja gimana cara ngajarinnya. Terus menjawabnya juga dengan benar. Kalau misalnya ditanya anak dari mana aku lahir gitu, ya udah apa adanya aja kasih tahu dari vagina. Kok bisa ada di perut mama? Kayak yang tadi saya ceritain dari habis ngelakuin aktivitas seksual sama papa mama, sama papa gitu misalnya. Terus kenapa boleh dan lain sebagainya. Nah biasanya anak umur segini tuh dia udah mulai dapat nih mengidentifikasikan gendernya masing-masing. Dia udah tahu siapa cewek, siapa cowok. Dia udah tahu kalau dia itu cewek atau cowok. Dia laki-laki atau perempuan. Dia umur segini udah tahu. Terus sedang nggak fokus juga nih dengan seks yang kayak tadi. Ini sudah masuk ke fase laten. Fase laten kalau nggak salah tadi. Nah, jadi dia lagi nggak fokus ke seksualitasnya karena dia fokus di belajar. Apalagi kan orang tua minta dia belajar terus gitu kan, kadang. Jadi dia biasanya di usia segini, dia sedang tidak fokus mengenai seksualitasnya dia. Jadi tapi bisa diajarin makanya dengan pelajaran-pelajaran. Jadi nggak mesti ini ya, kembali lagi saya ingetin, nggak mesti yang kayak kita ada sesi khusus ngajarin sex education. Nggak mesti gitu. Jadi sambil lalu aja, sambil sejalannya aja ketika ada dia nanya, kita kasih tahu. Atau misalnya lagi ada topik atau apa gitu, ajaran organ tubuh mulai ditambah-tambahin gitu. Nah, karena di masa ini adalah masa anak-anak lagi mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan sosialnya, di sini seringkali anak lagi berlomba-lomba untuk berprestasi gitu kan. Nah, di sini orang tua bertugas untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri anak agar anak tahu bahwa dirinya berharga. Ketika anak tahu bahwa dirinya berharga, ke depannya dia akan tahu bahwa diriku berharga. Jadi, nggak semua orang bisa nyentuh. Nggak semua orang bisa seenaknya megang-megang aku. Nah, ini penting juga mengenai sex education itu sendiri. Ini berkaitan dengan sex education itu sendiri. Dia perlu tahu dirinya itu berharga. Tidak semua orang bisa megang-megang dia, nggak semua orang bisa nyentuh dia, dan lain sebagainya. Ketika misalnya anak-anak lagi belajar, tapi dia nggak bisa nih belajarnya, sulit gitu, dia nggak paham. Jangan biarkan anak, misalnya anak kasih tahu nanya nih ke mama papa, ini gimana sih Ma, kok mama nggak, aku nggak paham, ini gimana cara ngerjainnya gitu. Kalau atau enggak misalnya anak salah gitu ngerjainnya, jangan yang orang tua langsung kayak kamu tuh bego banget sih, bodoh banget kayak gini aja nggak bisa. Nah, tolong banget ditahan kata-kata itu. Misalnya dalam hati ada kata-kata kayak gitu, ya udah dalam hati aja. Jangan biarkan perkataan itu membuat anak menjadi kepercayaan dirinya sangat runtuh sampai ke depannya bisa berpengaruh. Karena kita nggak tahu kapan kata-kata kita itu nangkep atau nyantol di otaknya dia. Dan nggak tahu sampai kapan. Bisa jadi kita hanya melakukan itu sekali, tapi ternyata terus tertanam di dirinya sampai dia dewasa. Nah, itu yang sangat kita hindari. Makanya jadi orang tua itu tugas yang sangat penting. Jadi semangat para orang tua gitu kan. Jadi di sini gimana caranya meningkatkan rasa kepercayaan diri. Misalnya dia salah gitu, nggak apa-apa bilang, yang kayak gini yang benar nggak apa-apa kalau salah. Memang kadang orang suka salah. Mama juga kadang suka salah kok. Nah, yang benar kayak gini, misalnya gitu. Jadi gimana cara bahasanya. Jadi bukan yang kayak dia salah sekali langsung disalahin terus-terusan. Nah, itu yang sangat bahaya. Jadi itu bisa menurunkan rasa kepercayaan diri anak-anak itu sendiri. Jadi itu yang sangat perlu dihindari. Gitu. Terus usia 8 sampai 12 tahun. Nah, ini mulai ada persiapan pubertas. Masa-masa pubertas itu kan masa yang sangat yang sangat emosionalnya bergejolak.
Nah, ketika persiapan ini, makanya kita penting banget buat ngajarin persiapan pubertas. Sangat penting banget untuk ngajarin. Kenapa? Ya, untuk dia nggak kaget nanti ketika dia benar-benar menghadapi itu. Mulai bekalin pengetahuan apa yang ia akan alami nanti pas pubertas. Misalnya, ya kalau laki-laki, dia akan mimpi basah. Anak-anak akan menstruasi. Nah, kasih tahu apa yang perlu dia lakukan ketika ini terjadi. Kalau menstruasi, dia perlu siapin apa, perlu ngapain aja. Terus kalau misalnya itu terjadi, dia mesti ngapain, dan lain sebagainya. Ajarin apa yang perlu ia siapkan, apa yang perlu ia lakukan ketika itu terjadi, dan perubahan apa yang akan terjadi. Perubahan apa yang akan terjadi. Kasih tahu kalau misalnya, ya karena nanti hormon kakak kan atau adik itu bakal berubah. Jadi nanti bisa muncul jerawat-jerawat. Nanti kakak atau adik akan kalau menstruasi misalnya ntar bisa sakit perut atau bagaimana. Nanti muncul ada bulu-bulu di beberapa bagian, misalnya di ketiak atau di vagina, atau misalnya kalau laki-laki nanti akan muncul kumis atau jenggot atau jambang gitu misalnya. Atau misalnya nanti ada apa ini namanya? Jakun. Kasih tahu perubahan-perubahan apa yang akan terjadi. Saya nanti kasih tahu kalau misalnya perempuan nanti suaranya bisa tiba-tiba agak lebih melengking. Terus kalau misalnya laki-laki suaranya akan lebih berat. Kayak gitu. Kasih tahu apa adanya persiapannya apa. Jadi jelasin bahwa hal tersebut itu adalah hal yang normal. Dan semua anak, bahkan mama papa pun dulu melewatinya. Jadi yang paling penting banget kasih tahu kalau itu adalah hal yang normal. Karena kalau misalnya dia kaget gitu ya, sebelumnya nggak dikasih tahu soal itu. Dia kaget tiba-tiba muncul aja gitu. Nah, di sini bisa jadi nanti kepercayaan dirinya dia tiba-tiba menurun. Karena kayak dia jadi nggak pede, karena dia tiba-tiba ternyata tumbuh jerawat. Atau misalnya tiba-tiba dia muncul kumis, terus dia kayak malu gitu. Karena, kok aku ada kumis nih, apaan sih? Kayak gitu misalnya. Nah, itu yang dikhawatirkan nanti ke depannya. Jadi makanya, kalau bisa, diajarin apa adanya. Kalau nanti pubertas, akan ngapain, akan terjadi apa, ngapain aja, apa yang perlu dia siapin, kalau mimpi basah, apa yang terjadi. Kalau menstruasi, apa yang terjadi. Nanti keluar darah, dan itu nggak apa-apa, itu normal, bukan berarti luka, atau sebagainya. Terus perlu pakai apa, perlu pakai pads, perlu pakai Softex, gitu. Biar darahnya nggak kemana-mana. Kayak gitu. Jadi perlu disiapin. Kayak misalnya, dan bukan berarti kalau cowok cuma boleh diajarin mimpi basah aja, cewek menstruasi aja ya. Boleh diajarin dua-duanya. Jadi, ke depannya misalnya cowok bisa ngelihat ada cewek misalnya gitu tembus gitu ya, mensnya tembus ke roknya atau ke celananya. Dia nggak yang kaget atau kayak yang malah ngeledekin temennya itu. Dia tahu kalau, oh itu temen aku lagi menstruasi. Jadi yang perlu dia lakukan apa? Biar membantu misalnya kasih jaketnya atau ngapain. Bukan malah ngeledekin temennya yang lagi menstruasi. Gitu. Jadi ilmunya bukan berarti cowok cuma belum mimpi basah doang gitu ya. Jadi diajarin aja semuanya. Apa adanya, dikasih tahu apa yang perlu dilakukan dan sebagainya. Ini juga menanamkan value-nya juga jadinya dalam keluarga. Kalau misalnya temennya butuh bantuan, ya dia mesti ngapain, apa yang bisa dibantu, gitu. Nah, usia 12-15 tahun ini adalah peralihan anak ke remaja. Mulai pubertas. Dan mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis itu sendiri. Udah mulai nih untuk tahu dan memahami perubahan apa yang terjadi pada dirinya saat pubertas dan mengenai berbagai organ reproduksinya. Dia udah tahu tuh yang dia menstruasi dan sebagainya. Dan perlu digarisbawahi adalah mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis ini. Jadi, ketika anak-anak umur segini 12-15 tahun ini mungkin SMP kali ya, SMP dia mulai tuh muncul kayak dia pacaran, dia suka sama cewek, atau misalnya bahkan dia udah pernah first kiss-nya, atau dia pernah cium cewek, atau pegang tangan cewek. Ini adalah hal yang sangat normal terjadi pada usia ini. Karena memang mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Dan jangan disalahin kalau dia muncul perasaan itu.
Karena kembali lagi deh ke kita aja juga pernah mengalami ini kan. Jadi itu adalah hal yang normal. Dia mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis itu sendiri. Jadi jangan disalahin, karena kalau misalnya dia disalahin, nanti dia nggak mau cerita-cerita lagi ke kita. Kalau misalnya dia suka sama cewek, suka sama cowok gitu, misalnya dia mau cerita lagi. Malahan lebih bahaya lagi, kan nanti dia malah jadi penasaran sendiri, dia cari tahu sendiri. Ya kalau dia dapat informasinya dari sumber yang benar gitu. Kalau misalnya dia dapatnya dari sumber yang salah, terus malah manfaatin dia, lebih berabe lagi dan lebih bahaya lagi. Gitu. Terus kan guru-guru juga udah ngajarin nih, mulai ngajarin bagian reproduksi dan sebagainya. Nah, ajak anak untuk terbuka. Tanya aja, dia udah tahu apa aja tentang itu. Udah apa aja yang dia tahu mengenai seks. Apa aja yang dia tahu mengenai organ reproduksinya dia. Jadi, kembali lagi, ajak anak untuk terbuka. Tanyain aja apa yang dia udah tahu, apa yang dia kurang tahu, kita kasih tahu. Apa aja yang bisa dia tahu. Misalnya dia baru tahu itu organ-organnya apa. Kayak gitu misalnya. Ya kita tanya. Terus kalau misalnya menurut kita ada yang kurang nih, yang perlu ditambahin, kita tambahin. Jadi terbuka sama anak. Jangan biarkan anak tertutup sama kita. Semakin dewasa, jangan biarkan anak semakin jauh dari kita dengan nggak mau bercerita. Semakin bahaya. Masa remaja ini itu adalah masa pencarian identitas. Pencarian identitas. Nah, masa ini, makanya ini mulai nih, biasanya anak-anak remaja itu mulai lebih sering dekatnya tuh sama teman-temannya dibandingkan sama keluarga. Karena memang dia lagi asik-asiknya seperti itu. Dia lagi cari identitasnya dia cari tahu posisi dia di lingkungan itu sebagai apa sih. Apakah dia posisinya adalah orang yang disegani, orang yang disukain, orang nggak disukain, suka orang yang diapain. Jadi lagi pencarian identitas. Kayak nih biasanya mulai ada geng-gengan, mulai suka main ke sana kemari gitu kan. Karena itu dia lagi pencarian identitas, dia lagi cari tahu posisi dia di lingkungan itu di mana sih posisinya dia. Dia sebagai apa gitu. Apakah sebagai orang yang berkuasa, orang yang dominan, atau yang malah sebaliknya. Nah, makanya karena dia lagi kepo-keponya dengan lingkungan, sangat rentan di usia segini. Karena kita nggak tahu dia ketemu siapa di luar sana. Kita nggak bisa selalu mengontrol 24 jam, 24/7, dia ketemu siapa aja. Nggak mungkin kan kita ngintilin dia terus. Nggak mungkin kita ngikutin dia ke dalam sekolah, terus sama teman-temannya kita ikutin. Kan dia nggak nyaman. Jadi, disinilah yang sangat penting untuk mendekatkan diri kita dengan anak. Kita perlu terbuka dengan dia. Kita mesti ngajak anak gimana caranya si anak ini biar terbuka sama kita. Dia mau ceritain teman-temannya dia tuh siapa aja. Dia habis ketemu apa, ketemu siapa, apa yang dia dapetin, apa yang dia ketahuin, temannya habis ngapain. Dia misalnya dapat ketemu orang, habis ngapain aja sama orang itu, ngobrolin apa aja. Nah, di sini sangat penting mendekatkan diri dengan anak. Kembali lagi, ini adalah masa krusialnya. Sangat rentan banget. Karena dia lagi nyari-nyarinya ke lingkungan, dia lagi deket-deketnya, dia lagi kepo-keponya dengan lingkungan. Mendekatkan diri bukan berarti yang kita mepet dia terus gitu ya, enggak. Tapi ajak dia bercerita. Dan biarkan dia bercerita apa adanya, jangan biarkan misalnya dia udah mulai menjurus kemana-mana, kita langsung melengos gitu, nggak mau dengerin, jangan. Dan bisa dimulai juga dari kita yang mulai cerita juga, terus jadinya dia ikutan cerita juga gitu. Tapi kalau misalnya pada masa ini dia lebih dekat sama teman, jangan baper ya mau papa, karena emang lagi masanya seperti itu. Tapi bukan berarti kita melepas dia dengan kayak gitu aja kan. Kita tetap dengerin dia cerita, dan tetap, makanya disinilah sangat penting value-value-nya kita tanam dari kecil. Jadi walaupun dia bergaul ke sana kemari dengan lingkungannya, value dalam keluarga itu udah tertanam di dalam diri dia. Jadinya segimanapun dia ketemu orang, dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena value-nya udah tertanam di dalam diri dia. Gitu. Nah, lalu 15 tahun ke atas. Ketertarikan dengan lawan jenis itu semakin besar. Ini masa-masa SMA nih.
anak-anak mulai pacaran, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak bilang cerita dia pacaran, atau saya first kiss lah, atau segala macam, jangan dianggap tabu. Jangan kayak langsung gitu anaknya, salah banget dia pacaran. Atau misalnya, kayak pokoknya apa yang dilakuin itu benar-benar salah banget gitu misalnya. Jangan langsung digituin, tapi diajak cerita. Kenapa? Terus kalau misalnya emang menurut value keluarga itu salah, kasih tahu kenapa salah. Jangan hanya mengatakan itu salah, itu atau benar. Tapi jelaskan kenapa. Kenapa itu salah, kenapa itu benar. Jangan hanya bilang, salah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya pokoknya nggak boleh. Ya, anak bingung juga kan kenapa. Semakin dia dilarang, semakin dia ingin tahu. Semakin dia explore, semakin dia kemana-mana. Semakin dia tidak bisa kita kendalikan, semakin kita nggak tahu, kita nggak bisa kontrol dia ngapain aja, semakin bahaya, semakin rentan, semakin kita was-was. Jadi daripada dilarang aja, jelaskan kenapa nggak boleh. Dan kita mesti sadar juga kalau itu adalah hal yang normal, dia mulai berpacaran atau dia mulai tertarik sama lawan jenis. Jadi jangan yang langsung disalahin terus nggak mau dibahas gitu soal kayak gini. Jangan. Jangan yang kayak misalnya, nggak boleh pacaran ya, kalau di pacaran papa potong telinganya gitu misalnya. Ya jangan juga kayak gitu kan, dia takut ya kalau dia ngajak, kalau dia pacaran dia takut ngasih tahu. Malah dia nanti backstreet gitu. Misalnya dia pacaran diam-diam nggak ngasih tahu padahal dia pacaran. Semakin bahaya juga jadinya. Semakin kita nggak tahu dia ngapain aja. Nggak tahu kita ntar ternyata pacarnya manfaatin dia atau gimana, kita nggak tahu. Malah makin bahaya. Gitu. Jadi kita sulit juga untuk menghindari dia biar dia nggak mau pacaran gitu. Sangat sulit banget. Bukan berarti nggak bisa, tapi sangat sulit banget. Kembali lagi gimana ketika kita pas kecil nanamin value di dalam diri dia mengenai pacaran atau lain sebagainya itu. Dan biarkan anak tahu mengenai seksual ini itu dari orang tua dan keluarga. Orang yang dapat dipercaya. Biarkan anak percaya, tahu bahwa orang tua dan keluarga itu adalah orang yang paling dapat dia percaya. Jadi apapun itu dia bisa cerita, karena orang tua aku akan mendengarkan aku dan akan percaya sama aku. Dan biarkan dia tahu mengenai hal ini, hal sensitif ini dari luar. Karena kita nggak akan pernah tahu apa aja yang dia tahu dari luar, apa yang dia dapat dari luar.